Baik, kita mulai ya. Pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah Sistem Keamanan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sudah pada UTS, kita belum ya. Nah, saya tanya UTS-nya maunya gimana? UTS-nya maunya gimana? Mau UTS di sini atau UTS di luar? Jawab aja dulu. Mau UTS-nya di dalam atau di luar? Gitu. Hah? Kalau di dalam onsite di sini di kelas. Kalau di luar bebas di mana aja. Belum jelas Pak, masih belum jelas. Kalau praktek nanti pasti ada, saya minta. Saya di awal sudah bilang ada presentasi. Nah, kelompok nanti, tapi belum saya tentukan kelompoknya. Kelompoknya nanti ditentukan oleh sistem. Jadi saya nggak ini nanti kita lihat sama-sama menentukan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini dulu 1 orang. Kita putar lagi, ada lagi nambah anggotanya. Putar lagi nambah anggotanya sampai habis. Gitu ya. Jadi supaya adil. Kalau suruh milih sendiri subjektif. Ya, pasti senangnya sama si A, si B dan seterusnya. Kalau saya yang tentukan, nanti saya dituduh pilih-pilih. Ya, supaya adil kita pakai sistem aja. Nah, jadi diacak. Ini kelompoknya, dah. Saya kira itu lebih adil ya. Itu untuk presentasi. Nah, untuk UTS, mau di ruangan ini atau di luar? Oke, sambil dipikir ya. Itu daftar hadirnya yang pertemuan ke-7 yang diisi. Pertemuan ke-7 yang diisi, yang pertemuan ke-6 nanti saya yang isi. Ya nanti saya lihat. Yang pertemuan 6 itu nanti saya hanya menyilang aja. Menyilang yang tidak mengumpulkan. Ditandatanganinya harusnya nanti pertemuan depan. Yang 6 dan 8. Oke ya. Hari ini yang kita bahas tentang ethical hacking. Atau kalau bahasa diterjemahannya peretasan etis. Jadi ternyata nge-hack itu ada juga yang beretika, ada yang beretika, ada yang tidak. Ya. Tadi saya sudah WA Pak Abdul Hadi, mudah-mudahan nanti bisa datang ya. Sebenarnya malu saya kalau ngajar ini, beliau yang di situ memantau. Ini memang mata kuliahnya beliau. Memang digital forensik. Nah, ini cocok dengan urusan-urusan sistem keamanan. Ya. Jadi untuk bagi kelompok minggu depan ya. UTS-nya tadi sambil dipikir, nanti lebih banyak mana suaranya di sini atau di luar. Ya, yang kita bahas ada beberapa. Ini hanya garis besarnya saja, tapi ada beberapa tambahan di dalamnya ya. Yaitu membahas tentang apa itu ethical hacking, kemudian apa manfaatnya, lalu skill yang dibutuhkan. Kita pasti paham lah ya, kalau hacking dan ethical hacking itu sama-sama ada hackingnya. Nah, cuma ada perbedaan nanti di sisi apa ya. Kemudian apa saja jenis-jenis dari ethical hacking itu, lalu fase dalam melakukan ethical hacking dan sertifikasi hacking. Jadi hacker itu punya sertifikasi kalau mau ya. Kalau punya sertifikat diakui ya. Dan itu nilainya besar. Kalau saya dengar rekaman punyanya di channelnya Pak Onowe Purbo ya, itu di bank kerjaannya ethical hacker ini itu nilainya bisa sampai 400-an juta, kerjanya cuma semingguan aja.
Kalau mau tertarik nanti ya silahkan. Ada di situ skill yang dibutuhkan apa? Bisa. Ya, mudah-mudahan nanti ada lah ya dari kita, dari STIMIK itu yang jadi hacker, tapi yang beretika. Jadi setelah belajar sistem keamanan itu jangan website kampus dihack. Ya, nggak ada pengamanannya kalau kampus kita itu ya. Oh berhasil menjebol, ya memang nggak ada pengamanannya gitu ya. Bisa. Itu tergantung hackernya ya. Ada juga yang belum ketangkap sampai sekarang, bahkan menghilang. Ya, setelah anggaran dinaikkan jadi hilang ya. Makanya dari awal ada beberapa orang sudah menduganya main-main aja. Apalagi tanggapannya nggak serius. Ditanggapi nggak serius, sombong lagi. Oh, itu baru lapisan pertama katanya. Wah ini berbahaya, ini nantang. Kalau khawatirnya itu yang jadi korban kita yang nggak tahu apa-apa ini. Ya, nick kita bocor, nomor HP kita bocor, dipakai buat pinjol. Yang paling berbahaya sekarang pinjol. Ya, ada yang sampai mati bunuh diri gara-gara pinjol. Di video sebelumnya kalau nggak salah saya sebutkan itu. Ya, itu banyak itu di media online. Kalau dikaitkan dengan pendidikan saya yang S2, pinjol itu hukumnya haram. Ya. Kenapa? Kebanyakannya, tapi nggak semua ya. Kebanyakannya yang pinjol itu kita pinjam 1 juta, terimanya nggak 1 juta. Kurang dari itu sudah tidak boleh. Itu sudah masuk riba kalau dalam syariah gitu ya. Belum lagi nanti mengembalikannya lebih daripada yang dipinjam. Riba juga ya. Nah, ini beberapa pertanyaan terkait dengan hacking, ethical hacking ya. Apa itu ethical hacking dan untuk apa? Ada hacker yang beretika, ada yang tidak. Ini apa? Maksudnya bedanya apa? Ya. Karirnya bagus apa enggak? Bagus sebetulnya. Tapi bagi yang punya kemampuan dan punya sertifikasi, dan ini enggak gampang. Ya. Saya aja sebetulnya belajar ini males. Rasanya panas kepala saya. Lagian saya bukan tipe orang-orang suka jebol-jebol gitu, enggak. Dulu aja, sekarang enggak lagi, enggak tertarik lagi saya. Ya. Kenapa? Mikir mau menjebol itu, sudah ada orang yang bisa jebol. Terus kalau saya berhasil jebol, buat apa juga kayak gitu. Kalau saya mikirnya ya. Nah, siapa yang cocok berkarir di peretasan etis? Nanti kita lihat setelah dibahas ya. Nanti tidak kita jawab, tapi akan terjawab sendiri. Ya. Jabatan apa yang mungkin diduduki oleh seorang ethical hacker? Banyak ya. Kalau yang memimpin negara, memimpin daerah kita nih, seorang hacker kira-kira gimana ya? Ya, ketua STIMIK misalnya, nah ini hacker terkenal, wow gimana tuh? Misalnya ya. Apakah ethical hacking itu sah dan legal? Nanti kita lihat. Jenis-jenis hacker, ini kita sudah pernah bahas, ya lewat. Mengapa kebanyakan hacker itu pakai Linux? Linux, biasanya Linux kali Linux. Saya nggak bisa contohkan karena saya sambil merekam. Kalau saya pakai VirtualBox macet rekamannya ya, karena RAM-nya hanya 3 nih, 3 GB. Tahun 2008 kalian kelas berapa? Kelas 2 SD. Hah? Yang benar. Tapi sudah lahir kan? 2008 pasti sudah lahir. - 2008 saya masih ngempeng, Pak. Ini laptop 2008. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan? Tergantung jenisnya ya. Nah, apa perbedaannya antara ethical hacking dengan cyber security?
Cyber security sudah kita bahas di video yang kemarin ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menjadi ethical hacker? Beda ya, ethical hacker dengan ethical hacking. Kalau ethical hacker susah ya bahasa Inggris. Ethical hacker orangnya. Kalau ethical hacking pekerjaannya. Nah, ini yang sebelah mana ya? Sebelah kiri itu hacker, sebelah kanan ethical hacker. Ya. Jadi kalau hacking ini adalah perbuatan untuk mengakses data yang disimpan secara pribadi. Orang nyimpannya secara pribadi, kita ngakses. Ya. Mengaksesnya secara langsung, tidak beretika. Maksudnya apa? Nggak permisi dulu. Permisi ya, websitenya saya hack misalnya gitu. Enggak, makanya disebut unethical hacker ya. Nah, dia hacker sendiri, dia sadar bahwa perbuatannya itu melanggar aturan. Dia sadar. Kita itu bohong. Dalam hati kita sudah teguran bahwa ini salah. Ya. Kawan tidak hadir. Kolom tanda tangan kawan dia tanda tangani. Pada saat mau menandatangani itu ada dalam hati, ini salah, ini tidak benar. Itu pasti ada. Bohong kalau nggak ada. Kalau nggak ada perasaan seperti itu, bukan manusia. Ya, itulah yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani itu tidak pernah berdusta. Selalu dia sampaikan benar. Cuma kitanya yang nggak mau ngikut ya. Tetap aja. Nih harusnya begini. Dalam hati kita sudah ada teguran. Ya, cuman kita biasanya nggak mau ikut. Mereka tahu bahwa ini tidak sah, ilegal, dan itu termasuk tindakan kriminal. Karena itu perbuatannya itu dicoba ditutupi. Ada orang bohong, biasanya menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Kalau ethical hacking, aksesnya legal. Dia mengakses itu secara sah terhadap informasi yang tidak sah diakses secara umum. Maksudnya gimana? Rahasia. Berarti kan tidak sah secara umum. Tapi dia boleh ngakses. Nah, ini ethical hacker. Nanti ada syaratnya ya. Nah, dia bekerja berdasarkan prinsip etika. Ada banyak yang perlu dia, orangnya harus jujur yang pasti. Ya. Jadi kalau suatu saat nanti jadi ethical hacker di sebuah perusahaan misalnya, itu keuntungannya besar, resikonya juga besar. Itu banding lurus. Ya. Nantilah kita lihat ya. Ethical hacker yang profesional ya, dia dapat memulihkan keamanan sistem yang disusupi dan menangkap penjahat dengan keterampilan mereka. Bisa tahu dia, ini track ini bekas ini kena hack, bisa di-trace. Ini dari mana jalurnya, ini dikirim dari IP mana. Dia tahu bahwa IP yang ngirim ini bukan sumber aslinya, itu hanya zombie saja. Nah, bisa lagi dia nge-track seterusnya ya. Semuanya tercatat. Di dalam sistem itu semuanya tercatat. Ini macam-macam hacker sudah kita bahas. Yang 3 lah paling tidak ya secara garis besar. Yang pertama hacker hitam, kemudian hacker putih, sama hacker biru. Yang blue ini dia yang ngasih informasi. Nah, kita ini masuk kategori ini mata kuliah nih. Ini yang ngasih peringatan tentang keamanan sistem bahwa ini tidak semuanya aman. Tidak 100% aman. Nah, yang seperti itu. Terus cara-cara orang menjebol seperti ini dikasih tahu. Cara mengatasinya begini. Nah, itu masuk kategori blue walaupun kita tidak melakukan prakteknya. Kita hanya menyampaikan teorinya ya. Jadi setidaknya ada 3 itu secara umum ya. Yang lain-lain banyak tuh. Ya, kita nggak bahas. Bedanya antara hacking dengan ethical hacking ya. Kalau peretasan
Kalau menjebol, mencuri informasi berharga perusahaan dan individu untuk aktivitas ilegal. Aktivitasnya tidak sah. Kalau ethical hacker, aktivitasnya dia sah, diizinkan. Memang disuruh dia. Memang pekerjaannya itu. Jadi hacker tuh ada yang pekerjaan, ada yang bukan pekerjaan. Pekerjaan dalam arti dia diakui sebagai hacker. Disuruh, dikerjakan, suruh mengerjakan ini. Yang kerjaan itu adalah pekerjaan hacker. Gitu ya. Nah, prakteknya ilegal kalau hacker ya, hacker biasa. Dan dianggap sebagai kriminal atau kejahatan. Kalau ethical hacking sah, legal. Dia tidak akan dituntut secara hukum asal syarat-syaratnya terpenuhi. Nanti ada syarat-syaratnya, ya. Jadi seorang ethical hacker itu bisa jadi terjerat hukum, padahal dia sah melakukan hacking. Apa aja nanti, ya. Nah, kalau hacking biasa yang tadi yang bentuknya tanpa izin termasuk kategori hitam. Ya. Kalau yang ada izinnya putih. Antara jahat sama baik lah ya. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih ini yang jahat yang mana? Hah? Bawang putih atau bawang merah? Ya, di kita bawang merah ya. Yang jahat tuh bawang merah. Kalau nonton filmnya Upin Ipin, Chris apa itu? Aduh lupa. Chris apa itu yang? Nah itu. Nah itu ada juga merah sama putih. Yang jahat malah yang putih. Beda ya. Bapak nonton Upin Ipin juga kah? Iya, anak saya nonton, saya jadi ikut nonton. Ya, bekerjanya untuk siapa? Ada macam-macam ya. Jadi bisa untuk dirinya pribadi, bisa juga untuk organisasi. Nanti kalau hacker. Sama juga tuh, untuk ethical hacking itu sama. Kalau secara pribadi, maksudnya dia dihubungi secara pribadi gitu ya. Dikontak untuk atau orang perorangan yang minta dia bisa, organisasi juga bisa, perusahaan misalnya. Bisa. Nah, kemudian bedanya antara pen test, penetration testing dengan ethical hacking. Ada banyak. Ini kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Cuma nggak bisa dibaca Pak. Nah, saya tanyanya kan kelihatan sama nggak aja. Ya. Apa bedanya pen test sama hacker lah, bahasanya gitu aja lah ya. Padahal sama-sama menjebol ya. Nah, bedanya kalau dengan hacker tadi sekali lagi tanpa izin. Kalau pen test ya bisa buat uji coba saja, bisa ada izin, bisa tidak. Ya. Kalau ethical hacking jelas dia punya izin ya. Nah, yang penting kita garis bawah itu yang nomor 2 ya. Kalau pen test itu sifatnya spesifik. Misalnya apa? Misalnya kalau sebuah website itu web device misalnya, ganti tampilan, hanya itu aja testingnya. SQL injection hanya itu aja, itu pen test. Tapi kalau ethical hacker dia lebih luas. Jadi pen test itu bagian daripada ethical hacking. Gitu. Jadi ethical hacking ini lebih luas lagi, dia mencakup semuanya. Kenapa? Karena lubang keamanan itu bukan hanya pada satu tempat. Kita bikin aplikasi berbasis web misalnya, di aplikasi webnya bisa ada lubangnya, di database-nya bisa. Nah, kalau pen test dia ngetesnya satu-satu, database-nya, tampilannya yang diserang misalnya, gitu ya. Lalu proses misalnya. Nah, kalau ethical hacking semuanya. Habis dari sini ada celah di sana, ke situ lagi dia, ke sini lagi. Itu garis besarnya ya, seperti itu. Saya lanjutkan aja. Nah, persamaan antara hacker dan ethical hacker.
Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, intinya gitulah. Yang pertama apa? Hacker dan ethical hacker, alatnya sama yang dipakai. Polisi sama penjahat sama. Penjahat punya pistol, ada yang punya pistol, ada juga yang enggak ya. Sama aja dan hacker, ada yang pakai, ada yang toolnya ini dia punya, ada yang enggak. Tapi intinya sama, alatnya apa? Fungsinya untuk menjebol sistem sama-sama. Ethical hacker harus punya juga. Di pertemuan keberapa saya lupa. Kalau mau jadi apa? Keamanan cyber harus punya pikiran jahat, ya kan? Harus punya pikiran jahat kalau mau jadi hacker. Jadi ethical hacker, apalagi. Kenapa? Kalau jadi keamanan ya harus tahu modus operandi, cara kerja maling. Caranya dia masuk ke ruangan yang dikunci itu gimana, dia harus tahu. Kalau nggak tahu gimana caranya mau nangkap maling nanti. Gitu ya. Lalu apakah berdosa keamanan belajar cara mencuri? Enggak. Ya, seperti pisau tergantung siapa yang menggunakan. Kalau hukum tergantung siapa yang titik. Mau juta gentar membela yang bayar. Jadi alat yang digunakan sama. Kemudian ini ya, mempunyai pengetahuan yang mendalam dan kuat ya tentang apa? Jaringan, sistem operasi, dan dasar komputer. Makanya di TI ada mata kuliah dasar komputer. Yang pertanyaannya yang diajarin apa? Rakit. Kemarin. Rakit komputer ada? Install OS ada? Pakai VirtualBox atau langsung? Langsung. OS yang diinstal apa? Hah? Penguin berarti ya. Yang bendera ada juga. Bendera. Yang saya pakai ini bendera. Diajarin cara install dual boot. Dual boot diajarin. Ketika dalam satu OS, dalam satu perangkat 2 OS. Diajarin. Enggak. Punya saya 2. Satunya Linux Zorin OS. Itu turunan dari Ubuntu. Zorin. Kemudian persamaannya ya. Ini semuanya mereka itu mencoba mencari kerentanan atau lubang keamanan itu dengan prinsip ini. Zero day attack. Nanti kita bahas, ada. Zero to 0, day hari, attack serangan. Jadi serangan 0 hari. Maksudnya apa? Ya memang begitu, tapi maksudnya apa gitu. Ada berapa tanda tanya di sini? 2. Hah? Tanda tanya ada 2? Mana aja Pak? Ini tanda tanya 1 di atas, di bawah 1. Teliti ya. Kalau mau jadi hacker harus teliti. Gimana mau jadi hacker? Ngoding aja salah terus. Titik koma ketinggalan terus. Saya ngajar pemrograman itu paling membosankan tuh kalau sudah gitu. Wah nggak bisa Pak, error, datangi. Titik komanya nggak ada. Habis itu salah nama filenya. Paling parah lagi itu yang ditampilkan sama yang diedit itu lain. File yang diedit itu di flash disk, yang ditampilkan itu yang dari laptopnya. Pantas di refresh nggak pernah bisa, kodengnya sudah sama. Oh jadi hacker
Itu jangan kerja di bank, nanti selip hitungan orang. Bahaya ya. Nah, kita bisa sadar sendiri aja, kita termasuk orang yang teliti atau tidak. Kalau saya termasuk yang setengah teliti, setengah enggak. Karena kadang-kadang bisa lupa juga. Lanjut ya. Nah, ini zero day attack. Ini serangan yang memanfaatkan celah keamanan ya pada perangkat lunak. Bisa dia berupa aplikasi, program ya. Yang lubangnya itu tidak diketahui oleh yang bikin. Kita kadang-kadang kalau bikin ini agak ini ya, tanpa diketahui itu masih ambigu. Maksudnya secara umum. Tanpa diketahui itu bisa kita memang tidak tahu bahwa itu jadi celah keamanan. Bisa juga pada saat ngoding itu kita abaikan. Tahu tapi nanti saja, habis itu lupa. Ya. Di pertemuan keberapa saya lupa itu, yang prinsipnya ada manajemen itu yang pokoknya yang penting bisa jalan dulu lah. Nah, itu sudah nanti lupa. Apalagi yang bikin gak dibayar. Ya. Tolong dibikinkan ini, sudah dibikinkan, dibayar juga enggak. Ya. Malah nanti bisa ditanam sejenis script yang ada pemicunya, nanti entah apa yang terjadi akan merusak sistem dan seterusnya ya. Jadi tanpa diketahui ya, atau tanpa disadari, nanti kerentanan itu, lubangnya itu akan dieksploitasi, akan dimanfaatkan ya, sebelum sempat diperbaiki. Nah, itu yang disebut dengan zero day attack. Zero days itu diserang, pada saat itu yang kena serangan ini, yang bikin dia belum sadar ya, atau dia sudah sadar, nanti dia sudah sadar tapi belum sempat. Nah, itu ada istilah-istilahnya ya. Jadi istilahnya zero day itu merujuk pada waktu penyerangan yang dilakukan. Nah, sehingga yang bikin program, developernya atau korbannya itu waktunya itu nggak sampai beberapa hari. Kalau dia memperbaiki itu perlu waktu lebih dari sehari. Serangan zero day attack. Jadi kalau kita bisa nyerang langsung hari ini, nggak bisa diperbaiki, nah masuk kena serangan zero day attack. Nah, saya nggak tahu kemarin WhatsApp berapa jam downnya, nggak bisa sama sekali, katanya di server masalahnya ya, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut kenapa. Saya belum baca informasinya kenapa. WhatsApp down sekitar 2 jam. Itu kenapa? Sebabnya mereka nggak jelaskan. Nah, kalau itu karena serangan hacker, bisa masuk kategori zero day nggak? Kalau itu karena hacker, kira-kira itu bisa masuk di kategori ini nggak? Hah? Masuk apa nggak? Zero day attack, masuk nggak? Masuk. Karena jadi bukan ketika diserang habis itu hari itu juga mati misalnya gitu, lalu disebut zero day attack, bukan. Dia perlu waktu beberapa hari. Ya, kalau seperti ini dia kena serangan, hari itu juga dia bisa pulihkan, berarti bukan zero day attack namanya. Paham ya? Nanti masuk soal, insyaallah. Nah, kemudian kadang-kadang hackernya itu sudah tahu terlebih dahulu bahwa si pengembang itu akan melakukan perbaikan. Sudah tahu dia ini bakal diperbaiki, sebelum diperbaiki diserang. Gitu ya.
Ini jenisnya. Ada zero day vulnerability. Kalau dia yang vulnerability, ini lubangnya belum disadari. Ya. Kemudian yang kedua, zero day exploit. Nah, kalau ini yang nyerang, hackernya nggak peduli ada lubangnya atau tidak, serang. Intinya gitu. Ya. Tanpa mengetahui. Jadi dia nggak tahu, pokoknya serang aja coba. Gitu ya. Lalu kalau zero day attack ini meretas karena kelemahan yang ada tetapi tidak disadari. Memang ada lemahnya. Dia sudah tahu lubangnya ada di situ, tapi yang ini belum tahu. Nah, di situ dia nyerang. Ya. Kalau yang atas ini belum. Jadi si pengembangnya nggak tahu sistem saya ini ada lubangnya atau tidak, dia nggak tahu. Kalau yang ini memang tidak disadari. Beda ya. Contoh kasus ya, Google Chrome pernah kena ya. Dia perlu mengeluarkan update. Ya. Nah, kalau ngupdate nih nggak bisa sehari. Makanya dia kena yang disebut dengan zero day. Lalu Zoom juga pernah kena. Ya. Ini caranya gimana? Caranya yang nembak ya, dia pakai Windows versi lama. Yang ditargetkan admin. Kebayang ya, kita jadi host, tiba-tiba diambil alih orang lain. Ya, Apple juga sama pernah ya terjadi seperti itu. Artinya dia lebih dari sehari, perlu waktu untuk menetralisir kembali. Kasus yang terbaru, YouTuber terkenal se-Asia. Siapa? Subscribernya 35 juta. Yang kemarin dihack orang Amerika. Videonya dihapus semua. Ada yang tahu? Nggak tahu? Heran juga sih. Katanya terkenal se-Asia Tenggara, se-Asia. Terbanyak 35 juta. Kalau yang saya tahu tuh yang dari India tuh udah 100 juta lebih tuh subscribernya. Ya, T-Series. Sama satunya lagi apa namanya? Itu saingan dua. Lupa saya namanya satunya. Orangnya di Indonesia. Tahu ya? Tahu lah. Lain. Yang video awalnya main squishy. Siapa? Dia Ricis. Makanya saya bingung, padahal jumlahnya 35 juta. Nah, itu kita nggak paham ya, apakah kelalaian atau memang dihack. Kalau secara logika ya, yang pegang akun orangnya di situ-situ aja, tapi bisa dihack oleh orang Amerika. Nah, ada kemungkinan perangkat yang dipakai ini mengakses website tertentu, ya, sehingga bisa ditanam sebuah aplikasi, mungkin di laptopnya atau gimana, sehingga dia bisa ngambil username dan password, ya. Kalau yang dihack itu YouTube-nya, saya nggak tahu, ya. Tapi saya kurang yakin kalau itu. Misalnya YouTube-nya yang kena hack, tiba-tiba kan tanggung banget itu kalau cuma se-Asia. Ini sedunia kan, yang T-Series sama
Siapa satunya? Mending yang itu ya, yang penghasilannya jelas-jelas besar gitu. Cara mencegah zero day attack termasuk juga cara mencegah serangan secara umum ya, yaitu melakukan pen test. Jadi kalau punya sistem dicoba sendiri diserang ya. Kalau menyerang sistem punya sendiri nggak apa-apa. Yang kedua, rutin melakukan update software, diupdate ya. Lalu menginstal aplikasi itu sesuai kebutuhan, nggak usah semuanya diinstal. Misalnya yang install Office itu ada yang paketannya full, itu nggak usah semuanya, nggak dipakai, nggak usah dicentangin semua. Nginstal Adobe CS misalnya, yang berlisensi ya, saya nggak menyuruh mengcrack dan seterusnya. Kemudian dari Corel sama tuh, yang dari Corel ada Paint, ada Draw, ada apa lagi, banyak ya. Nah, yang dipakai cuman Draw-nya aja, ngapain Paint-nya segala diinstal juga. Hilangin aja centangnya ya. Kalau Office yang dipakai paling cuman 3 kalau kalian, 4 maksimal ya. Word, Excel, PowerPoint, sama Access. Itu pun jarang-jarang ya Access. Lainnya Publisher, ada Microsoft One, ada apa lagi tuh, Microsoft Project, ada Visio. Nggak usah ikut diinstal yang kayak gitu ya. Ini enggak, aplikasi buat kompres file dipasang 3, buat apa? WinRAR dipasang, WinZip dipasang, 7zip dipasang juga, buat apa? Satu aja cukup ya. Udah gitu di-crack semuanya lagi ya, crack-crackannya itu ada virusnya. Nah, mengaktifkan firewall dan pakai antivirus. Kalau ini saya matikan karena bikin lambat ya. Antivirusnya nyeken di belakang, kita lagi ngoding, ketika ngeran nggak jalan-jalan, kenapa ini? Sekalinya memorinya penuh, gara-gara antivirusnya nyeken di background. Akhirnya saya matikan. Nah, yang paling penting, menghindari situs yang tidak aman. Diusahakan tidak mengakses website ya. Kalau website itu yang tanpa secure, yang alamatnya tanpa HTTPS, hanya HTTP aja. Hati-hati. Dulu yang kena injeksi oleh provider internet yang warna merah, itu website-website yang kalau kita ngakses bukan HTTPS, itu kena injek, selalu muncul iklan. Nanti tiba-tiba pop up iklannya. Begitu saya coba di Ctrl U, lihat source code-nya di bawah, paling bawah, ternyata setelah HTML itu ya ada /HTML penutupnya. Di bawah itu ternyata ada script lagi. Nah, punyanya kalau HTTPS dia nggak bisa nginjek, tapi kalau yang HTTP aja selalu diinjek dengan iklan. T. Sebut aja. Dulu tapi ya, sekarang saya nggak tahu karena rata-rata website sudah HTTPS. Nggak ada ya, lanjut. Ada. Manfaatnya ethical hacking. Bisa membangun kesadaran tentang keamanan.
terutama keamanan sistem ya. Ini yang jadi masalah itu adalah perhatian terhadap keamanan sistem. Kecuali boleh ya, tidak boleh diabaikan kalau memang tidak menerapkan sistem keamanan. Kemudian yang kedua, tujuan ethical hacking, manfaatnya juga supaya ketemu celah-celah keamanan. Yang ketiga, membantu kesiapan keamanan sistem. Karena dia sudah nemu celah keamanan, dia punya solusi untuk menutup celah keamanan. Ada yang memang dibuka keamanan itu, ada yang harus ditutup. Ya, karena kalau semua port ditutup semuanya, nanti lalu lintasnya nggak ada. Nah, ketika dibuka, lalu lintas ada, yang lewat ini yang dipastikan aman, gitu ya. Kemudian manfaatnya juga untuk pertahanan keamanan nasional. Ini makanya saya bilang tadi ya, setelah anggaran dinaikkan hilang. Padahal itu data penduduk semuanya. Bisa dibayangkan itu kalau jadi target iklan. Nomor HP tiba-tiba dikirimi aja SMS tentang produk-produk tertentu. Ya, itu juga sudah merepotkan ya. Kemudian manfaat dari ethical hacking juga adalah menjaga dan meningkatkan reputasi dari perusahaan. Atau kalau orang secara pribadi, value-nya dia naik. Ya, kenapa? Karena dia punya sistem yang aman. Apalagi misalnya diketahui jebol, setelah jebol tiba-tiba langsung pulih, cepat. Nah, orang akan lebih percaya dibanding yang ketika jebol seminggu hilang. Habis itu hilang sama sekali. Nah, orang langsung turun kepercayaannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 5 yang saya masukkan. Sebenarnya banyak lagi. Tadi zero attack tadi ada berapa macamnya? Ada berapa macam? Ada 3. Sebutkan. Ada zero day ya, zero day vulnerability, zero day exploit, ada zero day attack. Kalau jenis hacker secara umum ada apa saja? Apa UTS-nya lisan aja ya? Mana yang ikut web sama saya mana? Nggak turun ya? Pemrograman web UTS-nya lisan kemarin. Ya kamu ya. Semua yang sudah saya sampaikan padahal. Cuman ya gitu ya. Nah, kalau mau jadi hacker dan ethical hacker sekaligus sama, karena tadi pakai alat sama ya. Pertama harus mengerti programming. Ini logik harus paham. Ada and, ada or, ada not dan sebagainya. Bukan not nyanyi. Pernah belajar itu nggak? Kalau nggak salah di aljabar linear ada himpunan, ada yang pakai kode gini, ada yang U, ada yang seperti ini bendera, ada ya, perlu dites nih.
Kalau gerbang-gerbang belajar nggak? Ada gerbang AND, gerbang OR. Nggak ada? Logika, ada AND, ada OR, ada NOT, ada XOR, ada NOT AND. Ada. Mata kuliah apa? Logika. Di programming harus paham. Di SQL, edit, bukan edit, nggak ada perintah edit ya. Update mahasiswa, set ini syaratnya. Where ID sama dengan 3, N prodi sama dengan 5. Harus paham. Ada N di situ berarti dua-duanya harus true. Gitu ya. Baru dia dieksekusi. Yang kalau kayak gitu-gitu aja nggak paham, mau jadi hacker. Kalau kalau N, inputnya 1 dan 1 hasilnya 1. Kalau 1 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya 0 dan 0 hasilnya. Kalau not, kalau inputannya 1 hasilnya not. Negasi kalau dalam aljabar linear, negasi itu kebalikan. Kalau inputnya 1 hasilnya 0. Kalau inputannya 0 hasilnya 1. Kalau gerbang OR, inputannya 1 dan 1 hasilnya 0 dan 0 hasilnya 0 dan 0 hasilnya 0 dan 0 hasilnya OR ya, OR. Kalau inputannya 1 dan 0 hasilnya kalau inputannya 0 dan 1 hasilnya ada yang jawab 2. Itu logikanya harus paham. Kalau N itu berarti semuanya harus bernilai true, baru bisa true hasilnya. Itu aja. Semuanya harus true, baru hasilnya true. Itu kalau N. Kalau OR, asal ada yang true, hasilnya true. Berarti kalau misalnya 2 inputan 1 dan 0 atau 0 dan 1 hasilnya 1. 1, 1, 1, 1, 0 hasilnya 1. 0 semua. Terus ada 1 hasilnya 1. Ada lagi not N, bukan N. Hasilnya nanti kebalikan. Kalau N 1 dan 1 inputnya hasilnya 1 kalau dia N. Tapi kalau dia not N hasilnya 0. Nanti dibalik. Nah seperti itu harus paham. Belum ngoding itu ya, yang suka ketinggalan titik koma. Makanya kalau nyari pasangan, cari programmer. Kenapa? Iya. Nah, ya kan? Titik koma aja diperhatiin, apalagi kamu. Ngerti jaringan, penamaan IP dan seterusnya. IP sekarang versinya ada, kita pakai versi 4 sama versi 6. Maksudnya apa itu? Versi 4 sama versi 6 itu bedanya apa? Mau jadi hacker. Ada kelasnya tuh. Yang versi 4 ya, ada kelasnya tuh A B C D E ya kan? Yang kita sering pakai kelas C, 192, 168, 1 sekian-sekian. Subnetnya 255, 255, 255, 0. Gitu ya. Harus paham itu. Kemudian dalam jaringan itu ada berapa layer? Berapa lapisan? Sudah belajar kan? Ada berapa lapisan? Ayo. Lapisan 1 buat apa, lapisan 2 buat apa, dan seterusnya.
Gimana cara lihatnya pada jaringan kan nggak kelihatan? Memang nggak kelihatan, itu secara logik ya. Seandainya kita bisa lihat jaringan itu ya, sinyal wireless tuh bisa lewat di muka kita ini, bisa tembus dari sini ke sini. Sinyal wireless tuh kalau kita lihat ya, untung nggak lihat. Ini banyak banget ini di sini nih, gelombang radio ya. Paham database juga sama, perintah-perintah SQL tadi. Mau jadi hacker, tapi bikin program, nantilah kita contohin ya. Terutama SQL injection yang bagian database ini penting ya. Kalau kalian biasanya bikin itu program itu, kalau login itu perintahnya select all from user where username-nya sama dengan ini and password-nya sama dengan ini. Hasilnya harus true sama true kan? Username-nya betul, password-nya betul, baru dia bisa login. Itu langsung jebol kalau pakai SQL injection. Kenapa? Kan yang penting true aja. Nah, pakai tanda petik, pakai tanda pagar, tanda plus dan sebagainya bisa jadi true hasilnya, walaupun yang diinputkan bukan username dan password yang beneran. Yang penting hasilnya true. Bisa. Mau jadi hacker? Bikin programnya kayak gitu. Nah, kemudian mengerti tentang server dan search engine. Search engine ini buat nyari informasi terutama ya. Nah, kalau tentang server, bagaimana cara bikin server? Paling enak sih pakai Linux ya. Nah, server itu sendiri nanti macam-macam tuh. Ada server di dalam server. Contohnya punya kita. Kita punya server secara fisik satu. Komputernya cuma satu. Tapi di dalamnya ada 4-5 server lagi. Ya, mirip-mirip kayak penggunaan VirtualBox. Jadi misalnya nih pakai di laptop saya jadikan server, ini utamanya nih. Terus diinstal lagi tuh di dalam Linux, diinstal lagi yang lain, Windows lagi misalnya, Linuxnya ada 3 misalnya, masing-masing yang satu buat server web, yang satunya buat server email misalnya, satunya buat server database secara khusus, satunya lagi untuk aplikasi apa dan sebagainya. Bisa seperti itu. Nah, punya kita modelnya kayak gitu. Kenapa dipakai seperti itu? Pertama, biaya server mahal ya, nggak murah-murah tuh ya. Satu perangkat itu dulu saya ingat saya harganya 20 juta satu perangkat. Kena petir rusak, nggak hidup servernya gitu ya. Kebayang kalau satu sistem satu server, berapa banyak itu ngurusin hardware ya. Nanti sambil dicari boleh ya, yang untuk server itu bisa menggunakan yang namanya Proxmox. Pernah dikasih tahu? Namanya Proxmox. Proxmox itu server berbasis Linux yang di dalamnya bisa diinstal OS. Mirip kayak VirtualBox, tapi dia langsung OS Linux. Jadi di dalamnya nanti bisa diinstal sistem operasi yang itu bisa jadi server masing-masing, punya alamat IP masing-masing ya. Kemudian punya dan bisa make hacking tools. Alatnya ada, tapi nggak dipakai, nggak bisa. Laptopnya aja so-soan diinstal kali Linux, tapi dipakai buat ngetik. Keren ya, wah apa nih? Wah kali dong. Nah, coba pentest nggak bisa. Buat sniping aja nggak bisa. Sniping nyari ini, yang lewat di sini nih password WiFi apa aja. Banyak nih password, apalagi punya kalian tuh, Twitternya dikasih password, ya kan? Kalau ada yang sedang make, sedang ada yang tertaut gitu ya, bisa di snipe, bisa diendus. Saya pernah ceritakan, saya pakai aplikasi dulu namanya
tik. Di hotel lagi saya waktu itu, di Banjarmasin. Saya coba lah dari HP saya, snapping dulu, saya connect ke wirelessnya punya hotel. Ketangkap tuh. Dulu belum ada berbasis Androidnya untuk Facebook waktu dulu ya. Jadi masih berbasis web, yang versi mobilenya, yang versi mobilenya belum ada, yang versi Android. Kalau webnya ada. Jadi orang kalau ngakses tuh pakai browser, ya itu ketangkap tuh. Saya langsung bisa masuk dengan tampilannya dia. Saya bisa nge-like, bisa nge-share, bisa pakai punya dia, dianya nggak tahu. Saya bikin status punya dia bisa. Ya kalau dikatakan membajak, bisa dikatakan membajak, bisa. Karena itu kebuka tuh, kenapa yang dia baca semua yang lewat di wifi itu kebaca sama ditangkap semua, ambil. Langsung saya masuk bisa. Bikin status, habis itu saya keluar, udah. Hati-hati ya. Sekarang aplikasi itu nggak ada lagi, nggak bisa. Paham cara kerja dari sistem operasi OS. Kalau Linux, ketika menginstal biasanya diminta ada partisi khusus untuk swap. Swapnya itu biasanya 2 kali dari ukuran RAM. Jadi kalau punya saya RAM-nya 3 GB, saya harus bikinkan kalau nginstal Linux itu swapnya 6 paling enggak. Kalau di Windows itu virtual memory namanya. Nah, kemudian sisanya itu untuk root folder, untuk tempat install. Nah, kalau mau dibikinkan lagi partisinya bisa untuk data. Nah, seperti itu harus paham. Kemudian apa? Partisinya beda. Kalau Windows NTFS 432, 416. Kalau Linux ada yang tahu? Dia punya sendiri. Ya. Ada yang versi 2, versi 3, versi 4 terakhir kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, dia punya cara partisi yang beda. Kemudian bedanya lagi kalau Windows ada harddisk terinstall Windows, cabut harddisknya pasang di komputer lain yang Windows, kebaca tuh isinya. Kalau Linux enggak, cabut harddisknya pasang, nggak kebaca dalamnya karena mereka punya format partisi beda. Terus paham tentang script. Nah, script ini apa bedanya dengan programming? Sebenarnya mirip, ya. Tapi kalau script ini lebih mengarah ke perintah-perintah pendek untuk menjalankan alat, untuk menjalankan software lain. Misalnya, waktu belajar jaringan sudah ya? Semester berapa? Jaringan komputer. Semester 3 ada diajarkan pakai alat tools namanya paket tracer, packet tracer, ada simulasi Cisco gitu, ada. Yang ngajar siapa? Yang ngajarin apa? Kabel aja. Berapa SKS itu? 2 apa 3? 14 pertemuan belajar kabel aja. Hari ini 2 orang bikin kabel, besoknya 2 orang lagi habis. Oh kalau gitu saya mau lah. Semester depan saya ngajar jaringan. Tipe kabelnya ada berapa? Konektornya. Ketika memasang itu ada tipe A, tipe B. Namanya apa? 4 apa kodenya? Namanya? Ada A, ada B tuh. Lupa juga. Mau jadi hacker. Susunan kabelnya aja lah. Putih oranye terus apa lagi?
Ada tipe A, ada tipe B. Kalau mau dia di cross, ujungnya satu tipe A, satunya tipe B. Sebenarnya dipakai cuma 4 kabelnya. Kabel apa aja? Pin berapa aja? Kalau straight kan jelas ya, 1 ke 1, 2 ke 2, sampai 8 ke 8, ya kan? Kalau cross, yang dipakai itu cuma 4, sebetulnya. Artinya kalau bikin kabel cross itu, yang 4-nya itu dilipat aja nggak apa-apa. Cukup 4 aja. Pinnya pin mana aja? Pin 1, pin 2, pin 3, pinter. Pin 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 6. Nah, sebelahnya dibalik. Yang 1 ke 3, 2 ke 6. Udah, itu cross. Sisanya sama. 1 ke 3 tadi, 2 ke 6. Sisanya 4, 5, 7, 8 itu sama. 4 ke 4, 5 ke 5, 7 ke 7, 8 ke 8. Nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau dua komputer dekat-dekatan gini, jangan bikin 2 kabel. Tuh kabel kayak gitu jangan dibikin 2, itu kan isinya 8. Kalau cross ya. Kalau cross. Kalau ini 1, sini ada komputer lagi 1, jangan bikin kabel 2. 1 kabel aja buat berdua. Sama kayak kalian kan, makan sepiring berempat malahan. Nah, script itu maksudnya mikrotik ada diajarin? Dikenalkan tentang mikrotik gitu. Yang buat bagi jaringan, ini ada koneksi 1 tek masuk ke mikrotik, keluarnya sana IP-nya sekian. Yang kedua IP-nya sekian. Kayak kita di sini dibagi nih, yang ke lab sini jalurnya beda dengan yang ke prodi, dengan yang di Akma beda. IP-nya juga beda. Yang ke servernya beda lagi, 1 port lagi lain. Terus bisa di set. Untuk IP yang di sebelah sini, ini bisa kalau kuota kita misalnya bandwidth kita itu 20 MB, misalnya sini cuma kasih 5, yang sana kasih 10. Bisa. Pakai mikrotik. Nah, di situ ada script yang kalau diketik buat menjalankan sesuatu. Nah, di sini maksudnya script itu ya. Jadi perintah-perintah yang dijalankan di entah itu di program, bisa juga di perangkat. Gitu ya. Nah, ini yang penting, etika dari ethical hacker. Pertama, kalau dia melakukan peretasan harus mendapat izin atau otorisasi dari pihak berwenang. Pihak berwenang ini bisa orang pribadi, bisa perusahaan. Jadi ketika menjebol sebuah sistem, dia baru dikatakan sebagai ethical hacker kalau dia dapat izin. Nah, ya, ethical hacking seperti ini biasanya ada dalam bentuk perusahaan. Mereka ini memang bergerak di bidang pentest, bergerak di bidang keamanan cyber. Jadi pekerjaan mereka apa? Mereka melayani pekerjaan uji coba peretasan. Mereka yang melakukan peretasan. Nah, ini dibayar perusahaan. Tolong dites punya saya nih, cari titik kelemahannya mana. Nah, dibayar dia. Nah, dia dapat izin. Kemudian harus jelas ketika dia melakukan peretasan itu harus jelas batasannya yang mana. Nggak boleh semuanya. Kalau yang mau dites itu hanya bagian server webnya aja, udah di situ aja dia kerjakannya. Dan itu harus diberitahukan kepada yang memberi izin. Ya, ini perlu kejujuran ya. Kalau orang niat jahat, bisa banyak. Misalnya apa? Yang diminta tes hanya di database. Suruh ngetes SQL injection aja. Tiba-tiba dia tanpa izin ngetes juga di paste. Nggak boleh itu. Itu tidak beretika namanya. Ya. Jadi ada perjanjiannya yang dites hanya ini, itu yang dilakukan. Kalau profesional pasti dia akan ikut itu. Tapi kalau dia tidak, nah ini bahaya. Harus melaporkan semua temuan celah keamanan. Kalau dia ketemu harus dilaporkan semua. Yang jahat 10 dia nemu, 9 yang dilaporkan, 1 disimpan sama dia. Nanti saya jebol katanya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau dia
profesional, dia harus melaporkan semuanya. Kemudian nggak boleh diumumkan, apalagi dibikin jadi konten YouTube. Wah, saya bekerja sebagai ethical hacker di perusahaan ini. Saya menemukan lubang keamanannya di sini. Online lagi, live lagi. Sambil yang lain sambil ngelihat, sambil dijebol. Nah, yang berikutnya wajib dia menghapus jejak peretasan. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan jebol nanti. Kemarin ada 5 tahapan ya, mulai dari sniping, pemindai, scanning, sampai dengan gaining access, lalu maintenance jalurnya, terakhir menghapus jejak atau clearing track. Yang perlu dijawab oleh ethical hacker, ya. Yang mau diserang ini jenisnya apa? Satu. Yang kedua, informasi apa, data apa, sistem apa yang paling diinginkan. Yang ingin dites ini bagian mananya sih? Dari sistem itu harus jelas. Yang diamankan ini data apa? Harus jelas. Kemudian, apa yang dapat dilakukan penyerang dengan informasi tersebut? Kalau sudah dapat data berhasil jebol nih, kalau datanya diambil tuh kerugiannya apa perusahaan ini? Kalau nggak ada ruginya, aman aja berarti. Ya, termasuk data negara Republik Indonesia kan aman-aman aja. Nggak apa-apa kan? Ikhlas aja kan? Hah? Mau ikhlas nggak ikhlas gimana? Orang diambil orang. Kita nggak punya kuasa. Ya. Nah, kemudian berapa banyak orang yang memperhatikan percobaan itu ya? Percobaan peretasan. Maksudnya kayak gimana itu yang memperhatikan? Apa orang lagi nonton apa gimana? Maksudnya yang memperhatikan bahwa ini penting dicoba, diuji bagian yang ini, bagian yang itu. Orang memperhatikan. Kemudian dari sisi manajemennya mau nggak sadar, paham bahwa ini penting untuk diperhatikan, gitu ya. Lalu bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki lubang keamanan atau vulnerability. Nah, itu ya. Nungguin tanda tanyanya nih, mana tanda tanyanya? Nah, tanda tanya. Lewat aja ya. Nah, ini tipenya. Ini hanya sebagian kecil aja. 5 yang saya masukkan. Pertama, ada di ethical hacking itu di bagian web application, di aplikasi web. Wilayahnya ya, domainnya. Lalu ada lagi yang di bagian sistem. Bisa di OS-nya yang diserang, yang dijebol ya. Bisa juga web server. Apa bedanya web server dengan web application? Hah? Sama-sama web nih. Satu web application, aplikasinya berbasis web. Aplikasi berbasis web, itu dia. Kalau yang web server, servernya. Ya, itu maksudnya web server hacking. Ya, lalu ada lagi hacking wireless network. Ini nge-hack. Saya ada ngasih buku ke perpustakaan. Wireless Kung Fu. Judulnya. Tahun berapa tuh lupa saya. Saya kasihkan ke perpus karena saya pusing. Dulu ceritanya pengen nembak passwordnya wifi orang. Tapi alah, cuman segini doang, mending pasang sendirilah gitu. Nah, dulu jiwa-jiwa penasaran aja sebetulnya. Duitnya ada aja buat beli sewa itu internet. Tapi karena penasaran gimana sih cara jebol. Tapi pusing saya. Karena diinstal ini, diinstal itu dan sebagainya. Akhirnya bukunya saya kasihkan ke situ, perpus. Judulnya Wireless Kung Fu. Kemudian ada lagi social engineering. Nah, ini buat ngetes orang dengan cara apa? Phishing,
dengan cara phreaking dan sebagainya. Dikasih link yang menarik. Biasanya yang menarik itu apa? Informasi tentang apa? Diskon, dapat hadiah, terus apa lagi? Konten asusila. Apalagi kalau lihat di iklan itu apa yang di website. Wah, ngeri-ngeri. Kalau baca iklannya, lihat iklannya juga ngeri-ngeri ya. Itu tipe-tipenya, beberapa diantaranya ya, 5 itu. Kemudian fasenya. Fasenya berbeda dengan hacking, dengan hacker ya. Kalau hacker dengan ethical hacker itu sama-sama 1 sampai 4. 1 sampai 4 sama. Ya. Jadi pertama dia merencanakan ini reconnaissance, ini mengumpulkan data dulu di awal, kemudian dia scanning, berdasarkan data itu dia scan, termasuk dalamnya snapping tadi. Kalau misalnya mau masuk ke jaringan, dia lihat nih password buat masuk apa, dapat itu baru dia masuk dalam sistem nanti ya. Kemudian gaining access, nah di sini proses peretasannya masuk mulai, lalu maintaining access, merawat, memelihara jalurnya. Jadi dipertahankan dulu selama dia proses itu. Setelah selesai dia nandai, dibuka atau gimana caranya, atau dia tandai. Nanti kalau dia mau datang lagi, dia ke situ lagi. Nah, itu termasuk dalam maintaining access. Lalu yang kelima, kalau untuk di hacker sama dengan di ethical hacking adalah menghapus jejak. Nah, tapi di 5 ini ethical hacking ditambah lagi dengan apa? Analisis dan WAF ya. Ini web application firewall. Web application firewall configuration. Karena dia namanya pentest ya, dia nyoba masuk, ethical hacking ini berhasil dia masuk, berarti kebuka tuh firewallnya segala macam. Nah, dia melakukan analisis, beda dengan hacker. Kalau hacker hapus jejak, selesai. Ya. Nah, kalau yang ethical hacker, dia menganalisis, nih jalur ini dicatat yang kebuka yang mana dan sebagainya, cara mengatasinya gimana, lalu firewallnya diatur. Supaya apa? Supaya tidak bisa dimasuki lagi. Minimal dengan caranya dia, karena orang masing-masing cara masuk ke dalam ruangan yang terkunci beda-beda. Ada yang lewat pintu, ada yang lewat jendela, ada yang lewat ventilasi, ada yang punya ilmu bisa lewat bawah situ. Gitu ya. Nah, kalau dia taunya caranya lewat sini, setidaknya gimana caranya maling itu nggak bisa masuk lewat pintu. Caranya dia, oh ternyata ada celah lain nih, celahnya lewat jendela. Nah, dia masuk, coba, oh caranya begini masuk. Dia keluar, jendelanya dihapus, seolah-olah nggak ada jendela di situ, paham ya? Terus di set konfigurasinya supaya jendelanya nggak kelihatan. Jadi jendela gaib. Seperti itu. Jadi dengan hacker sebenarnya sama, tapi di bagian terakhirnya sama-sama menghapus jejak, tapi ada tambahannya untuk yang ethical hacking ya. Nanti masuk di soal, insyaallah. Kenapa mempelajari ethical hacking? Apakah karena bayarannya tinggi? Nggak tahu, jawab aja ya. Yang pasti keahlian hacking ini dibutuhkan, itu pasti. Dan jarang ada yang belajar ini ya. Kenapa juga kita mempelajari ethical hacking? Untuk membantu menciptakan suasana internet yang aman. Karena kita sudah tahu, kita sendiri berhati-hati. Orang lain kita kasih tahu supaya berhati-hati. Saya sendiri pun salah satunya alasannya kenapa direkam videonya supaya saling mengingatkan gitu ya. Bisa jadi aset negara, hacker bisa. Kalau sudah hubungannya antar negara, kalau dulu ada ya. Waktu kita berseteru dengan negara tetangga,
Hacker kita nyerang sana, website pemerintahnya di DPS dan sebagainya. Habis itu dibalas juga dari sana. Kayak gitu ya. Alasannya lagi belajar ethical hacking karena suka penasaran terhadap hal-hal yang baru. Nah, kemudian disukai lawan jenis. Kaitannya sama yang di bawah ya. Oh, kayaknya jadi hacker nih keren misalnya gitu. Lalu banyak cewek-cewek yang dekat atau cowok-cowok yang dekat. Tapi jarang ya. Ada cewek yang jadi hacker tuh jarang. Ada tapi jarang. Terus kalau cowok mau deketin susah. Ya. Nanti langsung diblok, di-delete. Susah. Iya nggak? Ya enggak lah. Oke. Terakhir. Ada sertifikasi ya. Jadi ada CND, kalau ini meningkatkan kemampuan dari sisi pertahanan. Tujuannya kita belajar itu dalam rangka membangun pertahanan. Itu sertifikatnya namanya Defender ya. Kemudian ada lagi ethical hacking. Ini mempelajari cara menyerang, kemudian digunakan untuk pengujian dan peningkatan keamanan. Jadi cara nyerang tahu, setelah tahu cara nyerang kan tahu nih lubangnya, lalu ditutup untuk pertahanan dan untuk keamanan. Nah, lalu ada lagi yang security analysis, ya ini mempertajam lagi di antara dua itu tadi, lebih meningkat lagi. Jadi dua ini levelnya masih di bawah, ini yang analisis. Kalau sudah menganalisis itu belum terjadi serangan, dia sudah bisa memprediksi ini kayaknya bakal diserang nanti. Nah, jenis serangannya ini, apakah menggunakan DDoS dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nggak ada kan? Bagus. Saya ingatkan terus, ya tidak ada yang aman di dunia ini, termasuk kita berkendara sekalipun, bukan sistem keamanan ya, tapi keamanan di perjalanan juga. Kitanya sudah hati-hati, sudah pakai helm 2 lapis helmnya, pakai ini, pakai busa di sini, di lutut dan sebagainya, di kaki. Katanya nggak boleh pakai sandal jepit. Apa hubungannya ya? Sama aja ya. Yang namanya celaka, sial gitu ya, namanya kecelakaan, kita nggak pernah duga. Kitanya sudah berhati-hati, kita sudah stop, lampu merah kita stop, di luar garis apa itu penyeberangan, sudah tepat, sudah tiba-tiba ditabrak dari belakang. Nah, tujuan kita adalah berhati-hati, itu yang bisa kita usahakan, sama dengan di sistem ya. Kita berusaha mengamankan diri dan data kita, sudah jebol juga. Jangan juga putus asa, tetap harus berusaha gimana caranya dikembalikan gitu ya. Kalau diputusin, tanya dulu alasannya apa. Paham nih ya? Sama aja nih analoginya ke sistem, nanti sama gitu. Apa salahku kan gitu, sehingga aku diretas, kok diputusin. Ternyata alasannya logis dan kita nggak bisa memenuhi, misalnya nggak usah ngotot juga. Paham ya? Ancaman terbesar tetap manusia. Nanti saya tanya di soal masuk, insya Allah. Ya, kenapa manusia ini menjadi faktor ancaman terbesar dalam keamanan sistem? Karena manusia itu tidak menggunakan hati nuraninya. Bukan itu jawabannya. Karena yang namanya menjebol itu pasti bertentangan dengan hatinya sudah. Ini nanti ya pas keluar, ada tuh dalam hati muncul, harusnya kipasnya dimatiin, tapi nggak dilaksanakan. Nah itu dia melawan hati nurani, gitu ya. Ada tuh kita muncul dalam hati itu, ada lihat sampah tuh di luar itu, ada dalam hati ini sampah nih sebenarnya, walaupun nggak diomongkan kayak gitu ya, langsung aja tiba-tiba ceng gitu. Harusnya sampah ini bukan di sini, di situ tempatnya. Dalam hati itu sudah nyuruh ambil, masukin dalam bak sampah, tapi kita lewatin aja. Sering ya? Mau sering, bahkan jadi pelaku Pak kalau saya yang buang.
Ada ya? Dah. Ada berapa titik di sini? Masa? Ada? Masa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa, ayo? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Mana titik? 6 aja. Mana lagi? Pasti ngitung ini, ya kan? Ini bukan titik, ini huruf I. Saya bilang titik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Jangan bubar dulu, kita belum bahas UTS. Ya, saya tutup dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ternyata UTS-nya pilihannya nanti di sini, minggu depan UTS. Tapi kalau ternyata di tempat lain UTS-nya masuk materi. Kita bahas setelah ini ya. Saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.